Baik hadirin sekalian, pembicara selanjutnya yaitu Bapak Firman Munandar dari Maju Anak Nusantara dengan tema konsep pendidikan ramah anak atau Karsa Bogor Cerdas. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang saya hormati Direktur Binus Pak Yusuf Triadi, Pak Dewan, alhamdulillah hadir hari ini. Kami kemudian juga ada dari Ken Aldina ya. Belum kenal soalnya Bu. Dari Metro juga alhamdulillah narasumber semua bisa hadir hari ini. Sebelumnya juga yang saya hormati seluruh Bapak Ibu peserta di kegiatan dari suster hari ini. Yang pertama tentunya alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi terkait dengan tema Pancakarsa kaitannya dengan konsep ramah anak gitu. Mohon izin saya sehari-hari berprofesi sebagai pendidik, Bapak Ibu. Selebihnya saya pemerhati di bidang anak, tapi lebih concern ke dunia pendidikan. Saya melihat bahwa memang konsep pendidikan ramah anak itu lahir karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Jadi anak itu pasal 9 Bapak Ibu, anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak di semua tingkatan. Kemudian bagaimana konsep tentang pendidikan ramah anak? Jadi kadang-kadang di sekolah itu mereka tidak paham tentang apa yang harus dipakai konsepnya. Sebetulnya Bapak Ibu, konsep yang dipakai dalam melaksanakan pendidikan ramah anak adalah bagaimana proses pendidikan dilakukan dengan teknik humanis, ya, artinya dengan penuh kasih sayang, sehingga memang anak itu atau peserta didik tidak lagi dijadikan sebagai objek, tetapi dia subjek, sehingga bisa diajak kerjasama, bisa berkreasi sendiri, dan guru berperan hanya sebagai pembimbing dan pengarah. Itu sebetulnya. Nah, sehingga bagaimana kaitannya dengan konsep Pancakarsa? Saya tinggal di desa, Pak Ibu. Saya menilai bahwa Kabupaten Bogor belum maksimal melaksanakan program Pancakarsa lewat Bogor Cerdasnya. Tadi Ibu yang dari ini sudah menyampaikan ada kartu Bogor Cerdas. Sampai hari ini belum ada. Kemudian yang lain juga banyak. Misalnya ada juga Bupati itu menyampaikan ada dana untuk yatim sehingga anak bisa gratis. Sampai ini belum ada. Gitu. Sehingga memang saya bilang belum sepenuhnya Bupati Bogor melaksanakan program Bogor Cerdas melalui sekolah seperti itu. Lalu sebagai contoh Bapak Ibu, saya pernah tiap hari itu lewat ke sebuah sekolah. Ini dia sebutnya Pak sekolah 8/10 disebutnya. Jadi masuk jam 8 keluar jam 10. Ya. Nah ini jadi 8/10. Jadi masuk kelas 8 keluar kelas ke jam 10. Karena setengah 10 Pak. Karena setengah 10. Nah ini kan coba kalau kita lihat dari sudut pandang tentang hak anak, itu sudah melawan hak anak tidak mendapatkan hak pembelajaran sepenuhnya. Gitu. Tapi sampai hari ini saya pernah tanya itu si siswa, Dek, kenapa kamu nggak belajar? Gurunya nggak ada Pak. Gurunya nggak ada Pak, orang masuk. Muridnya cukup banyak, ada hampir 150 muridnya itu. Mungkin salah satu itu. Jadi memang ketika saya tanya kenapa kamu nggak belajar ini, tiap hari nongkrong di pinggir jalan itu. Anak-anak itu ada 30 orang pada nongkrong. Saya kan sekolahnya dekat situ. Saya bilang ya udah kamu sekolahnya ke sekolah saya kan. Biar nanti hak kamu bisa didapatkan di sekolah saya. Alhamdulillah tuh ada yang masuk ke sekolah saya pindah. Itu salah satu cara. Ini kan artinya ya untuk coba kita
melindungi hak anak dalam proses belajar mereka seperti itu. Nah, kemudian ini yang saya aneh Pak Dewan ini. Jadi SKPD ini Dinas Pendidikan begitu mudah memberikan izin Pak, izin pendirian sekolah. Iya. Ini yang jadi masalah buat kita Pak di dalam dunia pendidikan. Ini kan banyak Jadi persaingan. iya kayak jamur musim hujan gitu Bu. Paling 2 kilo ada sekolah, 5 kilo ada sekolah gitu. Nah ini ketika izin keluar misalnya, dinas tidak memperhatikan nih apa namanya dampak dan sebagainya kan. Misalnya hanya punya satu kelas sudah diizinin baru sekolah, gitu kan. Sehingga nanti yang imbasnya kan hak anak tidak didapat gitu. Ada yang hanya punya 2 kelas, tempat bermain tidak ada, MCK tidak ada, masjid tidak punya, mau ngapain Pak? Gitu kan? Nah ini yang jadi permasalahan buat kita. Sehingga memang saya melihat kegiatan ataupun program Pracakarsa Bogor Cerdas terutama, ya belum sama sekali menyentuh Bu, belum sama sekali, terutama di pelosok-pelosok Pak. Tadi Bu, sekolah ramah anak memang sudah ada, tapi kan hanya di kota-kota besar. Tapi bagaimana dengan yang di pelosok, tidak tersentuh? Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Dan yang lainnya Bapak Ibu, tadi juga Pak Dewan menyampaikan masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan bantuan ya, ataupun sudah tidak layak. Dan juga Ibu tadi menyampaikan, saya baca Bu ya, saya cari-cari tuh data real saat ini. Per tahun itu Pak, Bupati hanya menganggarkan 300 miliar untuk pembangunan dan rehab. Sementara kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sekolah itu hampir 1.500 sekolah yang harus dibantu. Ketika kita hitung misalnya, dengan anggaran yang 300 miliar itu paling kabupaten bisa 100 unit, 100 sekolah yang bisa dibantu. Sementara jumlahnya 1.000 lebih. 5 tahun nggak selesai itu, nggak akan selesai 5 tahun, masih banyak PR. Kenapa terjadi? Karena saya menilai masih ada dikotomi Pak, perlakuan yang tidak adil antara sekolah swasta dengan negeri. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kan betul Bu, saya juga punya sekolah Bu, saya belum pernah mendapatkan bantuan dari Bupati. SMP. SMP belum sama sekali. Melalui DAK kan. Dia kan dari pusat Pak, Iya, Kementerian Pusat gitu. Tapi prosesnya harus Dari Bupati dulu kan. dari Iya. kabupaten. Iya. Artinya murni dari APBD maksudnya. Itu kan hanya perantara mungkinnya kalau dari DAK hanya perantara saja. Bupati ataupun dinas menyalurkan ke yang lain. Nah ini jadi masih ada dikotomi ya, artinya perlakuan tidak adil dalam pemberian bantuan swasta ataupun negeri. Ini yang saya perhatikan selama ini. Lalu kemarin juga dunia pendidikan kita berduka nih di Parung Panjang terjadi kan tawuran. Ini pemerintah kemana gitu? Jadi yang ada itu kalau sudah kejadian baru gerak, nggak ada upaya misalnya pencegahan. Iya, sudah ada satgas belajar memang itu 3 tahun yang lalu. Satgas belajar pernah datang ke sekolah, mendata nama sekolah apa, jumlah murid berapa. Kemudian udah nggak datang lagi. 3 tahun lalu tuh Bu. Kebetulan teman saya tanya, kok geraknya apa nih? Nggak ada pendanaannya Pak katanya. Gitu, nggak ada dananya juga mau kerja. Nah ini kan, jadi satgas dibentuk tapi nggak didanai gitu ya. Namanya orang ya kerja gitu kan harus mengawal anak nih supaya aman nyaman kan ketika pergi dari rumah ke sekolah gitu kan. Tapi tidak ada yang memberikan rasa aman gitu. Nah ini sehingga memang upaya-upaya hal ini tidak ada dalam tidak maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama SKP-SKP misalnya Polsek kan. Cobalah misalnya saya kasih saran, misalnya Bupati lewat kecamatan Satpol PP kan banyak Bu, Satpol PP itu. Daripada nongkrong di pos satpam, itu kan coba pagi-pagi misalnya gerakan itu untuk menggiring siswa yang nongkrong itu jam 8 masih nongkrong, coba giring ke sekolah masing-masing. Tapi kan tidak ada upaya untuk itu. Nah, ini potret yang saya perhatikan
terkait dengan bagaimana realitas program Bogor Cerdas dengan keadaan pendidikan di Kabupaten Bogor. Ini yang saya perhatikan. Jadi memang harapan saya hari ini tidak hadir, tadinya mau saya itu Bu, saya curhat pokoknya, tapi tidak hadir. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi bahan buat kita ya, dan bisa menyampaikan ke pihak-pihak lain. Jadi terakhir, yang pertama memang saya sarankan ada sinergitas dari beberapa SKPD dalam membangun program itu. Kemudian yang kedua, tidak ada dikotomi, artinya perbedaan perlakuan antara negeri dan swasta. Dan yang ketiga memang anggaran pendidikan itu di Bogor masih kecil, Bu, kalau saya baca itu. Iya, 10% lah. Sehingga memang mudah-mudahan ke depan ada penambahan dari anggaran untuk khusus pendidikan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti kita diskusi. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firman Munandar yang telah mengungkapkan paparannya. Intinya tadi bahwa di program Karsa Bogor Cerdas ini lagi-lagi sinergitas antara sekolah-sekolah dengan dinas pendidikan, kemudian antar SKPD dan seterusnya, juga dengan masyarakat, dan juga pembangunan dalam bidang pendidikan itu, yaitu mulai fisiknya, kemudian programnya itu selalu ada dikotomi, pembedaan antara negeri dan swasta, sekolah negeri dan swasta. Padahal harusnya masyarakat, pemerintah merasa sangat terbantu ya dengan adanya swasta, karena ketika tidak terambah oleh sekolah negeri, swasta itu berdiri dengan swadaya mereka sendiri gitu, dengan kemampuan masyarakat itu. Jadi seharusnya itu luar biasa diapresiasinya oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi kita